Baik Bapak Ibu sekalian, selamat Hari Ibu. Happy Mother's Day. Buat Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya, saya mengucapkan Happy Mbok Day. Ya. Dan bagi yang ibu-ibu dari Jakarta, Happy Emak-Emak Day. Saya mendengar berita tentang emak-emak di Indonesia, kalau naik sepeda motor katanya, kalau sign-nya ke kanan, beloknya ke kiri, ya kan? Itu di Jakarta. Di New York nggak ada. Mengapa nggak ada? Nggak ada yang naik motor, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi malam teman saya cerita. Dia cerita begini, di New York ternyata ada jasa, yaitu jasa sewaan sebagai seorang mama. Wah, itu saya baru pertama kali dengar loh, di New York ada jasa, yaitu jasa sebagai seorang mama. Dan kalau mau pakai jasa itu harus bayar di depan. Ada tarifnya per jam $40. Kalau cuman mau dengerin curhat, ya $40 per jam. Kemudian kalau pakai plus-plus yang lain, mungkin pakai keroan dan lain sebagainya, saya nggak lihat ya kan. Itu tarifnya lain lagi, bisa $60, ada $80 ya. Nanti kalau kepingin websitenya, cari mama, saya akan kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kemudian otak saya langsung berpikir gini, $40 per jam. Kalau sehari 24 jam ya. Sehari 24 jam berarti kan hampir berapa? $1.000. Ya kan, sehari untuk sewa jasa sebagai seorang mama harus bayar $1.000. Kalau setahun 365 hari berarti berapa biaya sewanya? 365.000 US dollar ya. 365.000 US dollar. Kalau kita bersama-sama dengan mama 20 tahun, jadi berapa ya? Ya banyak banget begitu, ya kan? Orang Indonesia punya pepatah yang bagus sekali. Kasih mama sepanjang jalan, tapi kasih anak sepanjang galah. Ya, galah itu yang saya tahu nggak ada yang lebih dari 6 meter. 6 meter itu udah galah yang panjang banget. Sedangkan jalan itu nggak ada batasnya. Demikian juga kasih seorang mama kepada anak-anaknya hampir 100%, memang tidak 100%, tapi hampir 100% itu sepanjang jalan. Kasih yang tidak bersyarat, mengasihi anak-anaknya sedemikian rupa. Maka itu setiap tahun kemudian dirayakan yang namanya Hari Ibu, Mother's Day. Baru belakangan bapak-bapaknya protes, ya kan? Kok nggak ada Father's Day ya? Terus ikut-ikutan lah buat penghiburan, ya kan? Ada hari Father's Day. Tadi saya makan berduaan sama istri saya, kemudian saya bilang, wah restoran ini rame banget ya kan? Iyalah Mother's Day bapaknya bayarin istrinya, ya kan? Nanti kalau Father's Day kayaknya juga rame. Enggak lah, ya dimasain di rumah aja. Rasis Bu Yongki ini. Nah di depan ini saya sengaja dibawain celemek sama Ibu Yongki ya kan. Saya pakai celemek dulu sebentar ya. Kalau nggak dipakai takut urusannya panjang. Ya, ini celemek yang dipakai seorang ibu yang namanya Susana Wesley, ya. Susana Wesley ini dia punya anak 19 orang. Wow. Dan dia menikah katanya agak ketuaan, yaitu menikah umur 19.
Jadi umur 19 pada waktu itu udah ketuaan, ya kan? Dan kemudian Susana Wesley menikah, dia menikah dengan seorang pendeta, hamba Tuhan, dan pendetanya pendeta miskin. Ya, kita tahu pada tahun-tahun itu, tahun berapa itu? 1669, teknologi nggak seberapa maju, dan kemudian listrik nggak tahu udah ada atau belum ya. Thomas Alva Edison udah menemukan listrik atau enggak, ya kan? Jadi dia kemudian mungkin kalau malam nggak ada kerjaannya, ya kan? Selesai penginjilan, sampai anaknya 19, menikah umur 19, anaknya 19. Dulu saya kalau khotbah, ya kan, tentang pria sejati, ya kan, kalau punya anak banyak sudah hebat. Kelinci katanya anaknya 12, ya kan. Tapi ini Susana Wesley luar biasa, anaknya 19. Tapi Ibu Susana ini hebatnya luar biasa. Dia didik anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Dia ajari anak-anaknya sedemikian rupa sehingga anak-anaknya kemudian jadi orang. Ya kan, meskipun dia melahirkan orang, anaknya jadi orang katanya ya. Dan ada dua anaknya yang terkenal. Yang pertama yaitu John Wesley. Dia adalah pendiri kegerakan Metodis di dunia ini. Dan yang kedua yaitu Charles Wesley yang menulis hampir 9.000 lagu-lagu rohani. Ya. Kenapa harus pakai celemek? Karena anaknya 19, bayangkan di dapur itu kerjaannya luar biasa. Ini memang celemek saya. Jadi sejak saya mengerti tentang kebenaran, saya bilang sama istri saya, mulai sekarang kamu nggak boleh cuci piring. Dulu tangan istri saya tuh empuk, Bapak Ibu sekalian ya, seperti pemimpin negara gitu ya, empuk gitu ya kan. Tapi setelah di New York, wih kuat, gede, kasar gitu ya kan. Sampai saya kaget, ini istriku yang dulu atau bukan ya. Saya bilang, yang mulai sekarang di rumah ini ya kan, yang wanita nggak boleh cuci piring, nggak boleh kerja keras, itu harus tugasnya saya ya kan. Dan kemudian saya mulai cuci piring, mulai bersih-bersih, akibatnya kotor semua bajunya. Maka itu kemudian beli celemek, saudara ya. Saya punya celemek banyak dan ini belum pernah dipakai. Nanti kalau ada yang mau saya berikan ya. Karena di rumah yang baru sistem pengairannya agak beda. Sehingga saya nggak perlu pakai celemek lagi, nggak terlalu basah. Tapi Ibu Susana ini luar biasa. Jadi hari-harinya banyak di dapur dan kemudian cuci baju, masak. Jadi kotor semua sehingga dia harus pakai celemek. Tetapi yang luar biasa dari celemek ini, dia ada waktu-waktu tertentu di setiap harinya dia berdoa. Caranya gimana? Celemeknya dia naikkan ke atas. Permisi. Nah, dia begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau dia udah begini, anak-anaknya semuanya diem. Dia tahu mamanya sedang berdoa. Maka itu Ibu Susana Wesley terkenal sebagai ibu yang suka berdoa, ya. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Itu yang terjadi atas Ibu Susana Wesley. Sehingga kisahnya amat sangat terkenal sampai hari ini. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema kita untuk bulan Mei itu adalah pertobatan. Sedangkan tema besar kita adalah revival. Ya, untuk mengalami revival dibutuhkan yang namanya pertobatan. Bersama saya ucapkan pertobatan. 2, 3, pertobatan. Ya, dari mana datangnya pertobatan? Pertobatan itu datang yang pertama dari informasi. Setelah ada informasi, kemudian timbul motivasi. Setelah ada motivasi, maka kemudian terjadi aksi.
ada informasi, tidak ada motivasi, maka tidak akan ada aksi. Saya berasal dari keluarga ateis, nggak kenal Tuhan. Papa mama saya penyembah berhala, tukang minum mabuk dan melakukan banyak dosa-dosa dikerjakan. Sehingga saya anaknya melakukannya. Seperti kata pepatah, buah apel jatuh nggak jauh dari pohonnya. Saya waktu SMA atau SMP mungkin ya, saya udah punya uang sekian juta, ya sekian juta rupiah. Karena saya sejak SMP itu udah bekerja, ya uangnya saya tabung, dan kemudian hari itu saya judi. Ya, judi bola, ya saya pergi ke dukun, kemudian ikut judi bola dan dukunnya bilang ini yang menang, saya tombok ini menang, ya kan? Dukunnya nanti bilang ini nombok ini, saya tombok menang, ya menang. Duit saya makin banyak, ya sampai satu kali, ya kan? Dukunnya bilang gini, kamu nombok apa aja, kamu pasti menang. Wih, itu semua hasil menang. Sama hasil tabungan saya, semua saya tombokin Bapak Ibu sekalian ya. Dan kemudian besok paginya di teras rumah itu saya duduk-duduk gini saudara. Ya, terus mama saya dia lihat, nak kok lenger-lenger katanya ya kan, orang Jawa saudara ya kan. Kok kamu ngelamun? Terus kemudian di rumah telepon banyak sekali, krang-kring. Mama saya heran. Kok kamu dicariin orang gak kayak biasanya. Ternyata saya kalah judi Bapak Ibu sekalian. Uang saya semuanya habis, ludes, des. Dan hari itu saya bertobat. Ya, bertobat tanpa kekuatan Tuhan Yesus, tanpa Alkitab, tanpa Roh Kudus. Untuk bertobat nggak perlu Tuhan, nggak perlu Alkitab, nggak perlu yang namanya Roh Kudus. Tapi pertobatan yang seperti apa? Ya kan? Pertobatan sebagian. Ada orang dikasih tahu jangan ngerokok, dia tetap aja merokok. Dan kemudian waktu dia batuk nggak berhenti, dokter bilang begini, ini paru-parumu udah gawat nih, kanker stadium 4. Kalau kamu nggak berhenti merokok, maka umurmu cuma 6 bulan. Saat itu juga dia dapat informasi itu, termotivasi. Dan kemudian terjadi aksi. Dia berhenti merokok sekonyong-konyong, mendadak sontak. Nggak perlu Roh Kudus, nggak perlu Alkitab, nggak perlu Tuhan Yesus. Dia berhenti. Tapi dari apa? Dari merokok. Saya ketemu teman baik saya. Dia orang Kristen, aktivis gereja. Ya, uangnya suka kemana-mana untuk dibagikan pekerjaan Tuhan. Tapi sampai hari ini dia nggak lepas loh dari rokoknya. Dia rokok terusan sampai hari ini. Kenapa? Dia udah punya informasi. Dia punya Roh Kudus. Dia punya Alkitab. Dia punya Tuhan Yesus. Dia punya teman-teman yang cinta akan Tuhan. Tapi dia nggak punya motivasi. Sehingga apa? Nggak ada yang namanya pertobatan dari merokok. Nah bayangkan, kalau informasi itu adalah Alkitab, informasi itu adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu selalu bicara mulai Kejadian sampai Wahyu. Kalau informasi itu adalah Alkitab dan kemudian kita termotivasi, maka dengan pertolongan daripada Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri, maka kita akan mengalami yang namanya pertobatan sejati. Amen. Mungkin kita minum, mabuk, melakukan banyak dosa,
terikat dengan kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Ketika kita mendapatkan informasi dari firman Tuhan bahwa dosa adalah dosa, dan kemudian kita termotivasi, oh aku ini adalah orang yang berdosa, aku perlu bertobat. Maka karena dia termotivasi dan dia mulai mau beraksi dengan pertolongan daripada Roh Kudus, dia menjadi petobat yang sejati. Maka itu berita pertobatan itu bukanlah berita yang populer. Banyak pendeta kurang suka berkhotbah tentang pertobatan. Kita lebih suka mendengarkan khotbah bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada masa depan yang cerah. Jangan pernah khawatir dengan tahun 2023. Apapun yang terjadi, percayalah Tuhan Yesus menolong kita. Itu adalah khotbah yang menyenangkan dan saya suka mengkhotbahkannya. Tapi khotbah pertobatan, waduh, nanti khotbah pertobatan dipikir nyindir. Ya kan? Kalau tersindir nanti kan mimbar kok dipakai tembak-tembakan, ya kan? Satu kali ada orang datang ke gereja. Nah, hari itu saya khotbah tentang keluarga. Ya, dan orang ini pertama kali datang ke gereja yang ada di Amherst, dia asli orang Bethany yang ada di Indonesia, ya. Begitu dia udah dengarkan khotbah, maka pulang dari gereja dia marah sama temennya yang ngajak. Kamu lapor apa sama pendetamu? Ya kan, kok khotbahnya pendetamu itu persis semua dengan masalah yang aku hadapi. Dan sejak saat itu sampai hari ini, orang ini gak pernah mau pergi ke gereja Bethany. Gak enak khotbah yang namanya pertobatan, ya. Nah, hari ini sehubungan dengan Hari Ibu, mari kita akan baca 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Nah, saya beri judul renungan hari ini adalah warisan rohani seorang mama. Yaitu seorang mama yang memiliki iman yang tulus dan ikhlas. 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius. Jadi ini surat daripada Rasul Paulus untuk anak rohaninya yang bernama Timotius. Di sini ada namanya Paulus. Ya, saya senang sekali ada Paulus yang ada di dalam gereja. Di kota saya, Paulus, maaf, itu kepala kelenteng. Jadi saya senang ada Paulus di gereja ini, ya. Anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ayat yang ketiga, aku yaitu Paulus mengucap syukur kepada Allah. Ingat, Rasul Paulus suka mengucap syukur. Salah satu ayatnya, ucapkanlah syukur di dalam segala hal. Ya, Paulus ini bukan omdo, bukan omong doang. Dia ngajar, tapi dia juga mempraktekkan yang namanya mengucap syukur. Paulus berkata di ayat yang ketiga, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Apa artinya? Artinya Paulus suka berdoa. Bersama saya ucapkan suka berdoa. 2, 3, suka berdoa. Jadi kalau orang namanya Paulus pasti suka berdoa. Kalau nggak percaya tanya sama Ibu Fancy ini, ya kan, istri daripada Paulus. Pasti dia bilang benar, suamiku suka berdoa. Tapi yang suka berdoa bukan hanya yang namanya Paulus, ya kan.
semua yang ada di tempat ini yang menyebut dirinya anak Tuhan, namanya Paulus ataupun bukan Paulus, harus suka berdoa, ya. Nah, kemudian, dan apabila aku, yaitu Paulus, terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Jadi rupanya Timotius suka nangis, ya. Bukan karena dia cengeng. Nanti kita tahu dia itu menderita sebagai orang Kristen. Ya, sangat menderita, nggak enak jadi orang Kristen. Mulai zaman dulu Bapak Ibu sekalian, jadi orang Kristen itu paling nggak enak. Kemudian jadi apa lagi? Jadi anaknya pendeta, itu juga nggak enak. Kalau nggak percaya nanti tanya sama Kisya, ya kan? Jadi orang Kristen nggak enak, jadi anaknya pendeta juga nggak enak, ya kan? Aku ingin melihat engkau kembali, kata Paulus, supaya penuhlah kesukaanku. Nah, ini ayat yang kelima ini yang saya mau sampaikan. Sebab aku Paulus teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Jadi ternyata Timotius yang masih sangat muda itu, dia punya iman yang tulus ikhlas. Sekali lagi, Timotius meskipun dia amat sangat masih muda, dia punya iman yang tulus ikhlas. Dari mana dia punya iman yang tulus ikhlas? Dikatakan iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Bersama saya ucapkan Eunike. 2, 3, Eunike. Nama lengkap Ibu Yongki adalah Eunike Erni Chandrawati. Ya, selama ini banyak yang nggak tahu namanya siapa, panggil aja Bu Yongki. Ya. Nama baptis beliau adalah Eunike, ya kan? Jadi nama lengkapnya Eunike Erni Chandrawati. Arti Eunike adalah good victorious, kemenangan yang indah, kemenangan yang gilang gemilang. Ya, jadi Timotius itu memiliki iman yang tulus ikhlas karena dia mendapat warisan iman itu dari mamanya yang bernama Eunike. Nah, siapa Eunike? Eunike itu adalah orang Yahudi. Tidak semua orang Yahudi percaya kepada Yesus. Kalau kita mendapatkan kesempatan ke Israel sampai hari ini, ya, di Israel nggak semua orang itu percaya Yesus. Maka itu di tembok ratapan sampai hari ini, itu banyak sekali orang-orang Yahudi berdoa di tembok ratapan. Dia bilang begini, Tuhan Allah, aku minta supaya Mesias itu datang. Orang-orang Yahudi nggak percaya. Banyak yang nggak percaya. 2000 tahun yang lalu yang datang ke dunia itu adalah Mesias, Yesus Juru Selamat. Dia hanya percaya bahwa Yesus anak tukang kayu, anak dari manusia biasa yang bernama Maria dan Yusuf, tukang mebel itu. Mereka nggak percaya akan Yesus Kristus. Nah, Eunike beda. Ya, jadi hari itu Paulus datang ke kota Listra. Dan kemudian Paulus khotbah di situ. Dan waktu khotbah ada Eunike di situ. Bersama mamanya yang bernama Lois. Dan mereka berdua mendapatkan informasi tentang Yesus Kristus. Hatinya termotivasi. Dan kemudian Lois dan Eunike beraksi. Membuka hatinya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan sejak saat itu Ibu Eunike ini ada di dalam persekutuan doa,
ada di dalam pelayanan daripada Rasul Paulus. Dia kemudian menjadi seorang yang haus dan lapar akan kebenaran dan firman Tuhan. Dan dia banyak belajar firman Tuhan dari Paulus. Sehingga kemudian Eunike itu memiliki iman yang tulus dan ikhlas. Saya kalau ketemu dengan orang pertama kali, ya, kalau sudah akrab, saya akan tanya gini, gimana ceritanya kamu kok jadi orang Kristen? Sejak kapan kamu jadi orang Kristen? Kemudian waktu jadi orang Kristen kamu ikut persekutuan doa di mana? Atau apa yang kamu kerjakan? Bagaimana yang menyebabkan imanmu bertumbuh? Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita punya dasar yang benar, maka kita akan bertumbuh jadi orang Kristen yang benar. Ya, orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang kokoh. Tapi kalau dasarnya salah, nanti kemudian jadi orang Kristen yang salah. Waktu saya menjadi orang percaya 38 tahun yang lalu, ya, 38 tahun yang lalu, saya ini bertobat di persekutuan doa. Namanya aja persekutuan doa. Jadi apa yang ada di persekutuan doa? Yang ada adalah doa. Ya kan, bertobat di persekutuan doa, yang ada adalah doa. Maka itu kalau hari ini ada doa fajar di gereja BMC New York, ya itu karena latar belakang saya dari dulu suka berdoa. Ya, di persekutuan doa itu pagi berdoa, siang kalau ada waktu kumpul-kumpul berdoa, malam selalu hampir berdoa. Ya, dan waktu berdoa di situ kami belajar firman Tuhan, belajar nilai-nilai firman Tuhan. Jadi apa yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu sekalian, itu karena saya alami, saya diajar oleh bapak-bapak rohani saya, dan kemudian saya ajarkan. Dan persekutuan doa ini kemudian kami suka pergi ke desa, bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako, melayani orang-orang yang miskin. Sehingga itu juga kemudian menjadi gaya hidup saya. Dan kemudian dalam perjalanan kerohanian, saya sebagai orang yang kemudian diangkat oleh Tuhan, pelayanannya ditambahkan lagi untuk melayani kaum profesional, ya, melayani guru-guru, dokter-dokter, para pengusaha dalam satu wadah yang terkenal FGBMFI, Full Gospel Businessman Fellowship International. Pendirinya adalah Demos Sakarian dari Amerika. Kemudian dalam perjalanan kekristenan, kemudian saya berjumpa dengan yang namanya kelompok pria sejati. Di situ kemudian diajarkan nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai sebagai seorang pria seperti apa. Sehingga kemudian waktu saya sampai di Amerika, saya bawa ini ajaran pria sejati. Bahkan beberapa waktu yang lalu seseorang telepon saya dari gereja lain. Dia bilang, "Pak, kapan lagi ada pria sejati di Amerika?" Ya, saya sudah pernah membawa beberapa kali camp pria sejati ke Amerika. Salah satunya adalah Pak Akwang. Kemudian siapa lagi saya agak lupa ya, Pak Akwang dan beberapa orang ya, Marcel mungkin ya, Gerson belum ya. Ya, kemudian saya bawa ke Atlanta, Philadelphia, bahkan kemudian kami sponsor juga ke Toronto untuk mengadakan camp pria sejati itu. Semuanya apa yang saya dapat saya kepingin bagikan. Demikian juga Ibu Eunike ini. Apa yang dia dapat dari Rasul Paulus, dia ajarkan kepada anaknya yang bernama Timotius. Sehingga akhirnya Timotius dia memiliki iman yang tulus dan ikhlas. Mari kita lihat apa yang diajarkan oleh Ibu Eunike ini ya. Seorang mama yang memiliki iman yang tulus dan ikhlas, yang pertama,
Dia akan mengajarkan kepada anaknya tentang percaya kepada Kristus Yesus. Maka itu buat para mama di tempat ini, hal yang pertama yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita yaitu percaya kepada Kristus Yesus. Alkitab berkata, di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit, keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada di dalam nama lain. Kalau nggak percaya kepada Yesus, binasa. Bukan kejam. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kalau perbuatan baik gimana cara nimbangnya? Ya kan, ditimbang-timbang, kalau lebih banyak yang baik, maka kamu selamat. Tapi kalau timbangannya lebih banyak yang jahat, kamu binasa. Gimana? Timbangannya di mana? Belinya di mana? Ya kan? Jadi nggak ada kepastian. Saudara kita Heri Yendukman, bagus sekali beberapa minggu yang lalu beliau berkhotbah. Kalau seandainya Tuhan tidak ada, seandainya Tuhan itu tidak ada, percuma kita hidup di dunia ini. Karena setelah ini mati, ya udah selesai, nggak ada urusannya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan untuk selamat, banyak jalan menuju Roma. Tapi untuk selamat hanya satu jalan, yaitu percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian percaya bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ibu Yunike ini ngajarkan kepada anaknya tentang pentingnya Yesus Kristus. Ya, Yesus harus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kemudian dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, Rasul Paulus bilang begini kepada Timotius yang masih muda, latihlah dirimu beribadah. Ibu Yunike bukannya dia nggak pernah ngajarin anaknya untuk tidak beribadah, ya. Karena Ibu Yunike ini seorang yang suka beribadah. Tapi Rasul Paulus menggarisbawahi, menstabilo, mengingatkan lagi kepada Timotius, hai Timotius, kamu harus melatih dirimu untuk beribadah. Yang namanya latihan itu amat sangat tidak enak. Ya, maaf Bapak Ibu sekalian, saya setiap hari mendisiplin diri latihan olahraga 1 jam. Pakai jaket, pakai long john di tengah-tengah panas 1 jam. Supaya apa? Supaya tetap langsing. Karena udah kepalang tanggung, udah puasa 40 hari. Nanti kalau nggak dijaga bletre lagi. Tapi tanyain sama Bu Yongki, latihan enak apa enak? Dia kalau udah naik sepeda gini ya, 5 menit dia bilang, udah katanya. Saya 1 jam, dia 5 menit, udah. Kapan? Tadi. Berapa lama? 5 menit. Latihan gak enak. Dibutuhkan motivasi. Amen. Demikian juga untuk beribadah. Bapak Ibu sekalian, ya kan? Beribadah ternyata dibutuhkan latihan. Yang namanya latihan itu disertai dengan kemauan yang kuat, ya. Kalau ditanya secara jujur, Pak, enak genjot sepeda pakai long john sampai keringat-keringat, apa enak tiduran? Ya enak tiduran lah Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi manfaatnya memang tidak langsung dirasakan. Tapi nanti kemudian kita akan merasakan ketika kita melatih
diri kita untuk beribadah. Dan kita tahu Timotius meskipun masih muda, namanya dicatat di Alkitab dan hidupnya menjadi berkat. Meskipun Timotius udah mati. Ya kan, itu kan peristiwa 2000 tahun yang lalu. Tapi apa yang dikerjakan oleh Timotius itu ketika dia sungguh-sungguh beribadah, tidak sia-sia. Saya sudah pernah sampaikan tentang Chick-fil-A. Ya kan? Itu ayam goreng yang sangat terkenal dari Atlanta. Pendirinya adalah seorang anak Tuhan, guru sekolah minggu yang cinta akan Tuhan dan rajin beribadah. Ya, sehingga setiap hari Minggu Chick-fil-A di mana saja, ya itu hari Minggu tutup dia gerainya, nggak peduli di airport, di mall yang rame dia tutup. Ya, kalau dia nggak boleh tutup, dia bilang aku nggak mau masuk di mall ini, aku nggak mau masuk di airport ini. Maka terpaksa airport dan mall memberikan izin khusus kepada Chick-fil-A ini untuk menutup gerainya di hari Minggu. Dan Chick-fil-A semakin terkenal, semakin diberkati oleh Tuhan. Tapi ibadah bukan supaya jadi terkenal, bukan supaya semakin diberkati oleh Tuhan. Tapi ibadah itu adalah suatu kebutuhan buat setiap orang yang percaya kepada Yesus. Amen. Yang kedua, Paulus bilang begini kepada Timotius, hai Timotius, 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Bersama saya ucapkan doa syafaat. 2, 3. Doa syafaat. Ya. Jadi doa syafaat itu juga hal yang penting. Dan diajarkan oleh mamanya Timotius kepada Timotius. Ibu Yunike ini suka berdoa. Dan waktu ketemu Rasul Paulus digarisbawahi lagi. Hai Timotius, kamu harus suka berdoa. Setiap hari, ya, setengah jam. Dari setengah 7 sampai jam 7. Kan kami ada doa fajar tuh, setengah 6 sampai setengah 7. Itu session pertama. Session yang kedua, setengah 7 sampai jam 7 kami berdua. Dan ada beberapa orang, salah satunya Bu Yung Yung, kemudian juga ada beberapa orang itu ikut session yang kedua. Selama setengah jam kami isinya doa syafaat. Ya, ada yang sakit kita panggil namanya. Kemudian ada yang mengalami masalah surat-surat imigrasi, kami panggil namanya. Ada urusan utang piutang, kami panggil namanya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Karena New York dan Amerika Serikat ini, kalau kita sadar, ini dipercayakan kepada kita loh, untuk mendoakannya. Tuhan hanya mau dengar doa-doa kita ini yang ada di New York ini. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak boleh minder, kemudian kita berpikir gini, ya kan, aku ada di New York ini cuman kebetulan atau sebagai satu kecelakaan atau sesuatu yang nggak ada artinya. No, kita ada di New York spesial ditempatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau kita berdoa untuk New York. Tuhan mau kita berdoa untuk Amerika. Karena ketika kita berdoa untuk New York, untuk Amerika, Tuhan mau dengar loh doa-doa kita. Maka itu jangan pernah remehkan yang namanya doa syafaat. Ya, kami nggak pernah bosan dari hari ke hari berdoa. Untuk kota, untuk negeri, untuk Bapak Ibu sekalian. Kami ada daftar namanya. Kami sebut satu persatu, kami panggil nama daripada Bapak Ibu sekalian. Kami doakan, kami berkati, kami minta perlindungan dan rahmat Tuhan atas Bapak Ibu sekalian. Bukan untuk keuntungan kami. Tapi ini adalah tugas yang harus dikerjakan oleh orang percaya. Amen. Ini dikerjakan oleh Rasul Paulus. Ini dikerjakan oleh Ibu Yunike yang memiliki iman yang tulus dan ikhlas. Dan ini juga dikerjakan oleh yang namanya anak muda bernama Timotius.
Kekuatan orang percaya yaitu terletak pada ibadah dan doanya. Kemudian yang kedua, seorang mama yang memiliki iman yang tulus dan ikhlas, dia akan mengajarkan kepada anaknya tentang Alkitab dan nilai-nilai yang harus dihidupi. Mari kita lihat dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau Timotius sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Maka itu mamanya Timotius yang bernama Eunike, begitu dia menjadi orang percaya, waktu anaknya masih kecil diajarin Alkitab, diajarin nilai-nilai apa yang harus dihidupi, harus dipraktekkan dalam hidup ini. Saya sampai hari ini selalu berkata kepada banyak orang bahwa yang tersulit daripada kekristenan adalah mempraktekkan firman Tuhan. Sekali lagi, bagian yang tersulit sebagai orang Kristen adalah melakukan firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Itu adalah hal yang paling sulit. Tapi bukan artinya tidak bisa, karena Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Parakletos itu, roh dunamos itu untuk menolong, memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan firman Tuhan. Maka itu diajarkan kepada Timotius. Hai Timotius, ini loh Alkitab. Kalau bicara Alkitab itu dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Inilah nilai-nilai yang harus kamu praktekkan. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau ada waktu bisa baca di kitab Filipi pasal yang kedua. Bahwa kemudian Timotius dia menjadi seorang anak muda yang mengutamakan Tuhan. Tuhan nomor 1 di dalam kehidupannya. Matius 6 ayat 33 mengajarkan kepada kita, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Timotius tangkap pengertian ini dan dia selalu menomorsatukan Tuhan, kepentingan Tuhan, bukan kepentingan aku, diriku dan saya. Tuhan nomor 1 di dalam kehidupan daripada Timotius. Dan gak gampang Bapak Ibu sekalian untuk memberi warisan rohani kepada anak-anak kita. Sekali lagi gak gampang. Gak gampang Bapak Ibu sekalian. Tapi bukan artinya gak bisa. Warisan rohani bisa diturunkan dengan keteladanan. Apalagi buat saya seorang pendeta, seorang gembala. Ketika saya gak praktek firman Tuhan di rumah, itu akan jadi bahan ketawaan, cemoohan buat anak-anak saya. Apalagi sekarang anak-anak saya udah besar-besar, udah udah lulus sekolah perguruan tinggi, udah punya anak dan lain sebagainya. Dia akan ketawa, papa, omong doang. Ya, tapi ketika mereka lihat bagaimana papa dan mamanya, kekristenan bukan sekedar teori, tapi mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Menomorsatukan Tuhan. Maka anak-anak saya tanpa diminta, mereka juga menomorsatukan Tuhan. Kemudian dari Filipi pasal 2 kita mengerti bahwa Ibu Eunike itu mengajari bahwa Timotius itu harus mengasihi jiwa-jiwa. Mengasihi jiwa-jiwa tanpa syarat. Kalau mengasihi jiwa-jiwa dengan syarat, gak perlu Tuhan, gak perlu Alkitab. Dunia mempraktekkan seperti itu. Kalau kamu baik sama aku baik sama kamu. Kalau kamu mengasihi aku akan lebih mengasihimu. Tapi Eunike dia bilang, no, kekristenan bukan seperti itu. Kekristenan harus
tampil beda. Kalau ada orang-orang mencemooh kamu, mentertawakan kamu, mengejek kamu, merendahkan kamu, bahkan gosipin kamu, ya kamu boleh nangis, boleh nangis. Maka itu Timotius suka menangis, menderita dia sebagai orang Kristen. Memang paling enak kan begini, aku udah berbuat baik tapi kamu kok jahat, tak tunyu kamu, ya kan? Kan itu yang paling enak. Tapi Timotius tidak lakukan itu. Dia benar-benar mengasihi jiwa dengan kasih yang tak bersyarat, dan Tuhan kita Yesus Kristus sudah memberikan contoh. Ya, siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Adalah orang dekatnya yang bernama Yudas. Bagaimana Yesus disalibkan? Yaitu dengan cara dipaku dan dipalu. Bapak Ibu sekalian, Alkitab berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Sadar atau tidak sadar, ada orang di sekitar kita sedang membawa paku dan palu. Untuk apa? Untuk memaku dan memalu kita, supaya kita sakit. Tapi mari Bapak Ibu sekalian, biarlah ketika kita dipaku dan dipalu, kita enggak berontak. Seperti Yesus, setelah dipaku dipalu, dia bisa balas, tapi dia enggak mau balas. Yang terjadi apa? Kemuliaan dinyatakan. Dan yang ketiga yang diajarkan oleh Ibu Yunika, yaitu bagaimana Timotius harus hidup sebagai anak Tuhan yang berintegritas, berlaku benar tanpa pengawasan. Meskipun masih sangat muda, tapi tetap bisa berlaku benar. Dan yang ketiga, seorang mama yang memiliki iman yang tulus dan ikhlas, mama itu akan mengajarkan kepada anaknya tentang hidup yang teguh. Bersama saya ucapkan hidup yang teguh. 2, 3, hidup yang teguh. Seorang kawan beberapa hari yang lalu dia cerita, teman kerjanya banyak uangnya, orang kaya. Dia punya anak laki-laki umur 26 tahun, mati bunuh diri. Betapa hancurnya, betapa sedihnya orang tua daripada anak ini. Mengapa? Karena anak ini tidak dididik, tidak diajar untuk menghadapi kehidupan ini. Ada berapa banyak anak muda hancur hidupnya. Ketika tertindas larinya ke narkoba. Ketika tertindas, ketika dalam keadaan terjepit, dia melakukan banyak hal yang di luar nalar. Bahkan kemudian mati bunuh diri. Tapi Yunike, dia ajarkan Timotius. Paulus mengajarkan kepada Yunike. Dan Paulus sekali lagi berkata kepada Timotius. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12 sampai 14 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Kenyataan. Sampai hari ini. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Bapak Ibu sekalian, Alkitab bilang begini, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi itu adalah pencobaan yang biasa-biasa aja. Yang tidak akan pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan kita. Tiap orang punya porsinya masing-masing. Tapi kita harus ajarkan kepada anak-anak kita untuk menjadi orang yang tidak gampang menyerah. Kita harus ajarkan kepada anak-anak kita harus menjadi anak yang kuat, yang bergantung kepada Tuhan, yang pengharapannya kepada Tuhan. Sebab orang yang bergantung dan berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Ibu Yongki bernama Yunike. Dia mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana hidup yang teguh. Ketika keluarga kami mengalami suatu goncangan,
Yang kaya-kayanya tidak mungkin keluarga dan rumah tangga dipulihkan. Keadaan bukan semakin baik, tapi keadaan semakin memburuk. Tetapi Ibu Yunike Erni Chandrawati memberikan keteladanan. Dia nggak murtad. Dia semakin memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Dia ajarkan kepada anak-anaknya bahwa habis gelap pasti terbit terang. Dia ajarkan kepada anak-anaknya, kalau kita tidak jemu-jemu berdoa, pasti apa yang didoakan itu akan dijawab oleh Tuhan. Ibu Yunike Erni Chandrawati mengajarkan kepada anak-anaknya, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kita harus ajarkan anak-anak kita demikian juga. Maka inilah pesan yang kita bisa bawa pulang di hari Mother's Day ini. Warisan rohani seorang mama yang memiliki iman yang tulus dan ikhlas adalah mengajarkan kepada anaknya tentang percaya kepada Kristus Yesus. Mengajarkan kepada anak-anaknya tentang Alkitab dan nilai-nilai yang harus dihidupi. Serta tentang hidup yang teguh. Itulah warisan rohani yang harus diwariskan kepada keturunan kita. Happy Mother's Day. Mari kita bangkit berdiri.